Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Tanpa Keraguan Sedikit Pun. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 27 ayat 1. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dan Yakobus pasal 4 ayat 15 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di sebuah kota kecil ada seorang pemuda yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Dia tahu bahwa untuk mencapai impian tersebut dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia tidak hanya menikmati waktu dengan teman-temannya, bermain musik dan menikmati kota kelahirannya. Tapi dia juga mempersiapkan diri dengan belajar, bekerja keras, dan mengembangkan keterampilan. Dalam masa-masa ini, pemuda tersebut merasa bahwa dia menemukan keseimbangan antara hidup di saat ini dan mempersiapkan masa depan. Dia tidak terlalu fokus pada masa depan sehingga lupa menikmati hidup di saat ini. Namun juga tidak terlalu larut dalam kesenangan sehingga lupa tentang tujuan hidupnya. Pemuda tersebut tetap mempertahankan pola hidupnya yang seimbang secara konsisten, sehingga dia berhasil mencapai impiannya menjadi pengusaha sukses. Dia memiliki perusahaan yang berkembang dan tetap memiliki hidup yang seimbang, sebab dia masih memiliki banyak impian dalam hidupnya yang ingin digapainya. Namun, satu hal yang disadari oleh pemuda itu bahwa keberhasilan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga bagaimana ia hadir dalam proses tersebut dan konsisten di dalamnya. Satu hal yang sering mendukakan hati Tuhan adalah ketika tidak terbersit sedikit pun dalam hati kita untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita, termasuk masa depan kita. Padahal tidak ada satupun manusia yang tahu akan hari esok, tetapi dengan sombongnya kita ingin memegang kendali atasnya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin manusia yang terbatas dalam mengetahui hari esok bisa dengan percaya diri ingin memegang kendali atas hari esok? Dan yang lebih menyedihkan lagi, bukankah kita tahu bahwa ada pribadi yang menguasai hari esok. Ada pribadi yang telah menyediakan semuanya di dalam rencananya yang sempurna dan membawa kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tetapi mengapa kita tidak berharap kepadanya? Apakah pernah terbersit dalam pikiran kita untuk melibatkan Tuhan dalam studi, usaha, pekerjaan, dan impian-impian kita? Kebanyakan kita mungkin akan menjawab, ya mungkin. Mengapa jawaban kita mungkin? Karena sebenarnya kita ragu untuk melibatkan Tuhan. Kita takut Tuhan akan mengacau balaukan rancangan-rancangan kita. Tetapi jika kita sungguh percaya kepada rancangan Tuhan adalah yang terbaik, mengapa kita tidak bersedia menerima Tuhan? Sekali lagi, karena kita takut rancangan kita yang sempurna akan rusak. Dengan kata lain, kita tidak punya cukup iman untuk mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga kita seolah-olah dapat menghalangi rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Melihat realita yang terjadi di sepanjang zaman, termasuk pada hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bertindak dalam kerendahan hati. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita boleh merencanakan masa depan kita dengan sangat baik, tetapi di dalam semuanya itu kita harus dengan rendah hati mengizinkan Tuhan untuk hadir di dalamnya. Karena kehadiran Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita akan mengubah banyak hal. Yang paling utama, Tuhan mengubah hati kita. Tuhan akan melembutkan hati kita untuk melihat bahwa rancangan yang disediakannya adalah yang terbaik. Kuncinya adalah kerendahan hati yang melibatkan Tuhan, serta menerima dan menikmati proses yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kita dan dalam rancangan-rancangan kita.
Namun, di atas semua itu, satu hal yang harus kita miliki adalah iman tanpa keraguan sedikit pun bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Itulah yang diinginkan Tuhan dari anak-anaknya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, seberapa yakinkah kita bahwa rancangan Tuhan adalah yang terindah dalam hidup kita? Ataukah masih ada keraguan di dalam mempercayai rancangan Tuhan? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini, kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.